Mas Kendal selaku pemenang lomba vlog dalam rangka peringatan Hakordia, karena seperti yang disampaikan oleh Mas Bupati bahwa tidak semua daerah melakukan kegiatan peringatan Hakordia, tetapi Kendal tampil di depan dan semua pemangku kepentingan stakeholder bersama-sama memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Tema yang saya angkat pada hari ini, lawan korupsi dengan pendidikan anti korupsi serta implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk Kendal. Karena tema nasional Hakordia 2022 Indonesia pulih bersatu lawan korupsi. Sama maknanya, lawan korupsi sama dengan kita memberantas korupsi. Tetapi saya selalu menyampaikan tagline-nya, yaitu apa? Corruption eradication start with prevention. Pemberantasan korupsi dimulai dengan pencegahan. Pencegahan salah satu bentuknya yaitu pendidikan anti korupsi. Apa yang kita lakukan saat ini? Karena memang harus ada pemahaman hukum dulu tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu good governance dan clean government. Di dalamnya ada satu paradigma bagaimana perbaikan tata kelola pemerintahan. Seperti disinggung oleh Pak Bupati, bahwa bukan hanya sekedar rutinitas dalam bekerja, sama seperti kami. Kalau hanya rutinitas tidak akan ada inovasi program. Jadi yang Bapak Ibu tampilkan seharusnya adalah kreativitas dan inovasi. Ada istilah new public management, menciptakan efektivitas, efisiensi dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, outcomes. Dan kemudian untuk good governance-nya perlu adanya keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama. Istilahnya good governance seperti masyarakat, dunia usaha dan media massa. Jadi kalau Kendal mempunyai kawasan industri Kendal, itu yang bisa didorong bersama-sama. Apa yang bisa kami lakukan untuk peran kejaksaan dalam pembangunan nasional? Bahwa kejaksaan sesuai dengan undang-undang kejaksaan yang terbaru menyebutkan bahwa kejaksaan menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya itu, ketika kami ada di daerah hukum, di wilayah hukum, masing-masing harus wajib bersifat mandatori, turut mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan sampai pembangunan di desa. Waktu beberapa minggu yang lalu, Jam Intel datang untuk menyampaikan supervisi kepada kami seluruh kajari. Beliau meminta supaya setiap satuan kerja kejaksaan mendirikan pos jaga desa. Ternyata kami sudah melakukan terlebih dahulu. Belum sebulan di sini kami sudah mendirikan posko jaksa jaga desa. Sehingga program itu belum keluar, kami sudah terlebih dahulu sesuai dengan fungsi membuat program tersebut. Tinggal Bapak Ibu paguyuban pemerintah desa, terutama yang kemarin Mas Bupati yang dilantik, itu perlu juga mendapatkan bimbingan, binaan, bahkan kami bisa membantu pemerintah desa supaya juga pemerintah desa menciptakan pemerintah desa yang baik dan bersih. Ini ada tusi yang kami ingin tunjukkan, dan kemudian kolaboratif dalam Satgas Percepatan Investasi berdasarkan Kepres nomor 11 tahun 2021
Ini di sini ketuanya adalah Menteri Investasi Kepala BPKM sesuai dengan Kepres, Wakil Ketua, Wakil Jaksa Agung, Wakil Ketua 2 Wakapolri. Dan kami mendorong bila diperkenankan Pak Bupati Kendal bisa membentuk Satgas Percepatan Investasi untuk tingkat Kabupaten Kendal merujuk kepada Kepres tersebut. Ada kriteria proyek bersifat strategis, silakan untuk OPD-OPD yang terkait menyesuaikan sesuai dengan leading sektornya, kemudian sektor yang juga disebutkan yang berkaitan dengan atau strategis lainnya untuk daerah. Coba kita lihat di sini memiliki peran strategis terhadap perekonomian. Pasar Weledi akan dibangun. Kami siap Pak Bupati untuk mendampingi dan mengamankan yang menjadi proyek strategis tersebut. Kami ingin juga menyampaikan konstitusi kejaksaan ini untuk daerah proyek yang bersifat strategis lainnya tentunya diawali dengan ketetapan kepala daerah sehingga kami bisa mudah turut mengamankan proyek strategis tersebut. Silakan OPD yang memandang bahwa ada proyek strategis sesuai visi-misi Bupati disampaikan kepada kami. Kemudian juga kami akan menyampaikan fungsi lainnya menyangkut perdata dan tata usaha negara. Ini salah satu bentuk bagaimana mengamankan pengelolaan keuangan negara dan turut mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dimulai dari fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum di sini jaksa bukan sebagai penuntut umum, jaksa bukan sebagai penyidik, tetapi jaksa sebagai pengacara negara. Apa yang dilakukan dalam fungsi penegakan hukum dalam bidang dakwah tersebut, yaitu diantaranya bertujuan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Apa yang bisa dilakukan dalam penegakan hukum kejaksaan di bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara? Contohnya ketika jaksa mengajukan permohonan ke pengadilan negeri setempat untuk misalnya pembubaran perseroan terbatas, pembubaran yayasan, dan salah satunya untuk hak-hak keperdataan adalah misalnya pembatalan perkawinan. Kemudian kami bisa dari sisi ini bentuk dari pencegahan tindak pidana korupsi karena kami turun untuk mendampingi pemerintahan daerah, dinas-dinas terkait yang ada di dalamnya. Bantuan hukum itu yaitu baik dari sisi litigasi di dalam pengadilan atau non litigasi. Apa yang bisa dilakukan oleh jaksa pengacara negara ketika mengajukan gugatan, permohonan, jawaban dan tanggapan dalam hal ini ketika dalam sidang atau gugatan perdata, dan diantaranya juga melaksanakan negosiasi untuk pemerintah daerah ketika ada misalnya temuan BPK yang meminta kepada daerah yang bersangkutan anggap ada kerugian negara, maka kemudian disebutkan berdasarkan LHP BPK tersebut agar dilakukan pemulihan, maka kami akan bantu untuk negosiasinya. Atau BUMD ada kredit yang macet, kami melakukan negosiasi, memberikan pemahaman bahwa itu adalah hak negara, adalah hak daerah sehingga harus dipulihkan. Dan ketika kami melakukan bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi, kami harus memastikan tidak ada benturan kepentingan dan juga harus menduga apakah ini ada indikasi pidana di dalamnya. Kemudian dari sisi pertimbangan hukum ini bisa diajukan oleh pemohon maupun juga tidak atas permohonan. Nah, apa
pertimbangan hukum, yaitu guna mewujudkan kepastian hukum, kepatuhan hukum, tata kelola yang baik, dan pencegahan korupsi. Jadi bisa dimohonkan ataukah kami memahami ada suatu kondisi di dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang kami pandang ini harus kami secara inisiatif menyampaikan pertimbangan hukum karena disebutkan baik dimohonkan atau tidak dimohonkan, dan dengan mengedepankan prinsip layanan pertimbangan hukum baik itu objektif, profesional. Kalau dimohonkan maka hasil pertimbangan hukum tersebut bersifat rahasia dan juga harus dilengkapi dengan aspek tata kelola atau governance dan mitigasi pencegahan mitigasi risikonya. Kemudian syarat dan ketentuan terhadap pertimbangan hukum tersebut bahwa jaksa pengacara negara wajib mempelajari dan mendeteksi adanya indikasi perbuatan pidana di dalamnya. Jadi ketika kami melakukan pendampingan hukum, kemudian juga bantuan hukum, terlebih dahulu kami juga mendeteksi apakah di dalamnya ada potensi perbuatan pidana. Karena terhadap tusi-tusi ini, ketika kami mengetahuinya ada, itu bisa kami hentikan dan tusi yang lainnya bisa dilaksanakan. Kemudian pendampingan hukum atau legal assistance. Apa yang dilakukan seperti terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan oleh negara atau pemerintah, dalam hal ini kalau di daerah, pemerintah daerah dengan dinas-dinasnya. Kemudian dalam pendampingan hukum ini kenapa perlu dilakukan? Karena ada potensi timbulnya permasalahan hukum atau dalam rangka memitigasi risiko hukum, juga dalam rangka tata kelola penyelamat keuangan dan kekayaan negara, termasuk pemulihan keuangan dan kekayaan negara. Dan Bapak Ibu, dalam pendampingan hukum juga kami bisa mendampingi dalam pembentukan perda sampai kepada perdes. Silakan ini tusi-tusi dari kejaksaan yang bisa kami di-hire oleh pihak stakeholder atau pemangku kepentingan. Kemudian ada pendapat hukum. Jadi Bapak Ibu selaku pemohon bisa menyampaikan keinginannya seperti apa. Kalau pendampingan hukum kami agak incas di dalamnya, tetapi kalau pendapat hukum kami hanya menyampaikan sesuai yang dimintakan pendapat hukumnya tersebut, dan pilihan itu ada pada pemohon. Pendapat hukum seperti apa? Tentunya terhadap permasalahan hukum yang konkret yang sedang dihadapi saat itu, termasuk meminta kepada kami untuk melakukan mitigasi risiko hukum dan sama prinsipnya, tapi kalau pendampingan hukum kami lebih incas di dalamnya. Kemudian audit hukum seperti apa? Audit hukum terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak pemohon, dan kami akan memberikan pandangan di dalamnya atau pendapat hukum melalui analisis dan penilaian kepatuhan. Apakah yang dikerjakan atas kegiatan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi, kepatuhan yang dilakukan dari aspek perdata dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ini yang kami sampaikan untuk mendukung stakeholder jajaran pemerintah kabupaten, dan kami saat ini mau menyampaikan mengenai modul karena ini menyangkut hak negara atau hak daerah. Kami ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sebenarnya apa sih itu kerugian keuangan negara, apakah semua semata-mata pidana atau bagaimana. Kerugian keuangan negara Bapak Ibu sebenarnya bukan hanya pidana. Jadi jangan berpikir kalau ada kerugian semua nanti ujungnya harus diproses secara pidana. Ada secara perdata dan administrasi. Dan kemudian ini antara hak negara dan juga kerugian negara seperti
seperti apa kalau kita concern kepada kerugian negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga dan barang. Untuk aset-aset hak daerah kita pastikan tidak ada yang bisa memiliki karena itu adalah hak negara atau daerah. Saya ingin menunjukkan beberapa modus operandi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara atau daerah. Ini kami pahami dan Bapak Ibu juga harus memahami karena ini bagian kalau kira-kira ada potensi ke arah tersebut, Bapak Ibu Kepala OPD bisa menghindarinya. Dari sisi mana tadi yang awal? Pengadaan barang dan jasa dengan harga yang tidak wajar atau jauh di atas harga PBJ wajar, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang jasa yang dipersyaratkan, atau terdapat transaksi yang memperbesar hutang negara atau daerah secara tidak besar. Seharusnya berapa? Besar. Kemudian piutang negara berkurang secara tidak wajar. Haknya negara di sini, tapi tiba-tiba seharusnya 100 kok tiba-tiba turun jadi 20, misalnya seperti itu. Nah, inilah potensi-potensi yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Pada intinya, kalau pengadaan barang dan jasa, kalau tidak kemahalan harga, kurangnya volume atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian kami fokus pencegahan korupsi di daerah. Nah, Bapak Ibu, ini tugas Bapak Ibu yang dilakukan agar memastikan hal-hal ini seperti yang diungkapkan tadi oleh Pak Bupati bahwa apa yang menjadi target yang disampaikan oleh KPK yang sudah mengalami perbaikan dan itu terus dilakukan, termasuk kapabilitas APIK, dana desa, manajemen aset daerah, optimalisasi pendapatan daerah. Pendapatan daerah kami mau kasih contoh, ada desa itu sudah inkrah, kepala desa, karena ketika kolektor sudah menyerahkan kepada bendahara desa, tidak langsung disetorkan, akhirnya menumpuk, dipergunakan, katanya dipakai dulu untuk bisnisnya kepala desa. Oke? Karena kita lawan korupsi dengan pendidikan anti korupsi. Kalau Bapak Ibu berkenan, saya ingin menunjukkan pemahaman atau pengertian korupsi sehingga kita tidak mau dicap sebagai seorang koruptor berdasarkan Webster Dictionary. Arti harafiahnya saja sudah tidak bagus. Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sehingga kita akan menghindari diri dari hal-hal tersebut. Dan kemudian pelaku tindak pidana korupsinya adalah setiap orang perorangan atau korporasi. Kalau malah berdasarkan UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, diatur ada korupsi pada sektor swasta. Negara kita belum, korupsi masih dipandang berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dari sisi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Itu sebenarnya negara kita sudah meratifikasi tentang UNCAC tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalaupun yang kita nggak tahu ya keadaan di daerah itu pasti ada saja, sudah kerja benar saja suka dicari-cari salahnya, apalagi kalau kerjanya sudah menyimpang. Nah, ini proses yang kami lakukan, tidak akan mengada-ngada. Tetapi Bapak Ibu kalau sudah paham seperti ini, karena dalam satu proses pidana yang dicari adalah perbuatan, maka yang dicari adalah terlebih dahulu adalah niat jahat. Aktus reus rangkaian perbuatan yang kami nilai apakah itu peristiwa pidana atau bukan. Yang tentunya yang dari si pelaku akan dicari kesengajaannya dan juga ada bilir unbeten. Ketika dia menghendaki dan tahu bahwa itu menyimpang, ada akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan. Kemudian tentang tindak pidana korupsi yang dikenakan kepada pelaku adalah pasal 2 dan pasal 3. Nah, di sini ada unsur melawan hukum. Melawan hukum itu baik
secara materi atau formal berdasarkan putusan MK menyebutkan melawan hukum materialnya secara materi itu sudah tidak mengikat lagi, sudah karena bertentangan dengan konstitusi. Tapi sebenarnya kami jaksa tetap ingin menunjukkan bahwa korupsi itu tetap perbuatan melawan hukum materi karena perbuatannya dianggap tercela dalam pandangan masyarakat. Selain formalnya, yaitu pasti melanggar ketentuan-ketentuan peraturan yang sudah dikenakan. Dan di sini ada memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ancaman pidananya di pasal 2, karena ini pasal 2 dan pasal 3 kata dapat lagi berdasarkan putusan MK dianggap juga bertentangan dengan konstitusi, maka kerugian negara dipandang harus secara aktual loss. Kerugiannya itu memang secara nyata dan pasti karena ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara itu harus secara nyata dan pasti, jadi nilainya dapat dihitung. Nah, kalau pasal 3-nya itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, ancaman pidananya ada minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun biasanya untuk pegawai negeri dan penyelenggara negara. Bapak Ibu, kami ingin menunjukkan tentang suap, delik suap aktif dan suap pasif. Kalau suap aktif berarti pelakunya adalah yang memberikan, dan suap pasif adalah yang menerima. Tapi Bapak Ibu mesti ingat, untuk suap aktif ancaman pidananya minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, tapi terhadap pelaku suap pasif dia diatur 2 kali. Di pasal 5 ada yang secara umum ya, kecuali khusus hakim itu di pasal 6 ya. Tapi terhadap pelaku penerima suap pasif ini diatur 2 kali di pasal 5 ayat 2 dan di pasal 12 huruf A dan C. Sama-sama sebenarnya unsurnya, tapi kenapa? Entar dulu kalau Bapak Ibu baca tentang hal tersebut, dan di situ minimal ancamannya adalah 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Gratifikasi nanti kami tunjukkan unsur-unsurnya sedikit biar Bapak Ibu juga bisa juga kira-kira ini kalau nanti ada gratifikasi pemberian diskon pengadaan itu hak negara. Jangan kan price listnya normal, terus dapat diskon karena beli banyak. Pikir ini buat ini PPK, nggak bisa, itu hak negara. Kemudian pemerasan dalam jabatan, justru yang terlihat sekarang bukan pejabat yang melakukan pemerasan, jangan sampai kepala dinas yang mau diancam oleh pihak luar ya. Kalau bersih kenapa harus risih? Hadapi pihak-pihak yang ingin mengetahui apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu karena tunduk pada Undang-Undang KIP, maka bisa diberikan konfirmasi kepada mereka secara elegan, sederhana, simpel. Makanya Bapak Ibu, media KIP paling sederhana adalah medsos. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Nah ini nanti mungkin karena agak panjang berkaitan dengan pembolongan rekanan dalam pengadaan. Nah ini gratifikasi. Silakan Bapak Ibu lihat. Tadi saya sudah singgung rabat diskon komisi pinjaman tanpa bunga. Kalau berkaitan dengan pekerjaan kita, tusi bertentangan dengan jabatan itu bisa kena. Ya, ini korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Ada unsur-unsurnya baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan. Dari awal sudah ngatur-ngatur pengadaan. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau korupsi yang berkaitan dengan unsur kerugian negara, maka kerugian negaranya harus dapat dihitung. Berapa kerugian? Ada Bapak Ibu mungkin sudah tidak lazim mendengarkannya, tindak pidana kolusi dan tindak pidana nepotisme. Undang-undangnya sudah lama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 nepotisme dan
kolusi. Bapak Ibu, undang-undang ini masih berlaku. Terkadang kita mencari tahu bahwa untuk mendapatkan bukti kerugian keuangan negara kita susah mendapatkan. Tetapi misalnya mengangkat tindak pidana kolusi, yaitu ketika dalam suatu pekerjaan kegiatan di daerah tersebut yang keluar pemenangnya itu lagi, sehingga perlu diantisipasi apakah kolusinya dengan kroni-kroninya. Kalau nepotisme masih ada hubungan keluarga, dan ini tidak perlu sampai terbukti ada kerugian keuangan negara. Cukup dengan membuktikan ada kolusi dan nepotisme, maka undang-undang ini bisa dihadirkan untuk menjangkau pelaku tersebut. Karena dan juga merusak pembangunan di daerah tersebut. Oleh karenanya itu kong kali kong permufakatan jahat dalam pengelolaan keuangan daerah harus dihindari. Nah, tadi perekonomian negara saat ini kejaksaan ada beberapa kasus yang diangkat bukan lagi berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi berkaitan dengan kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara bisa juga ada kerugian keuangan negaranya, tetapi tidak perlu ada kerugian keuangan negara, tapi dipandang adalah kerugian perekonomian negara. Kalau perekonomian negara yang ditimbulkan kerugiannya, berarti ada masyarakat yang terdampak dari satu sistem atau kebijakan, sehingga sifatnya ada orang-orang tertentu yang diberikan privilege untuk seolah-olah mereka yang diberi keuntungan tetapi berdampak kepada masyarakat. Contohnya waktu langkanya minyak goreng, dan itu sudah diusut pada saat itu. Sekarang kami ingin menunjukkan tentang ketika pengadaan barang dan jasa, dan memang sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020, benar ya Pak ya, KPA berangkat sebagai PPK. Padahal kita tahu kepala dinas kerjanya tidak hanya di bidang pengadaan barang dan jasa, tetapi kita tahu tanggung jawab PPK yaitu yang krusial adalah mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Kewenangannya bersifat mandiri, sehingga Bapak Ibu baik juga Pokja ada hasil kemenangan dari Pokja, kewajiban dari PPK juga harus melakukan review untuk memastikan ketika mau menandatangani kontrak calon penyedianya adalah sesuai dengan kemampuan dasar. Jadi ini kewenangan mandiri yang tidak dapat diintervensi. Dan mungkin Bapak Ibu kita sama-sama untuk mempelajari sedikit. Saya juga ini sudah, meskipun dalam waktu yang sesingkat ini tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi kita coba sama-sama melihat bagaimana tentang praktek-praktek dalam pengadaan barang dan jasa untuk bersama-sama kita menghindari terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait langsung atau tidak langsung. Ketika kami melakukan optimalisasi kursi, kami pastikan kami tidak akan bertransaksional, minta jatah proyek. Tidak ada Bapak Ibu. Dan silakan meng-hire kami untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kendal ini. Statement saya terakhir untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu tagline hukumnya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maka kenapa sering muncul istilah hukum sebagai panglima? Semua orang dianggap tahu hukum, karena itu selalu dalam setiap ketentuan peraturan yang diundangkan akan membunyikan dengan diundangkannya, misalnya peraturan presiden, maka semua orang dianggap tahu dan tidak ada alasan ketidaktahuan hukum kemudian
kemudian minta tidak dipidana. Nah, inilah kenapa pentingnya pendidikan anti korupsi untuk kita sama-sama lawan korupsi, memberantas korupsi dengan pendidikan anti korupsi yang sudah dicanangkan oleh Pemkos, pemerintah pusat dan lembaga penegak hukum baik KPK maupun Polri, dan kemudian kami Kejaksaan sejak Indonesia merdeka yang diberi kewenangan untuk menangani perkara korupsi, dan kemudian ada 2 lembaga baru karena memandang bahwa membutuhkan satu effort yang lebih keras untuk memberantas korupsi atau lawan korupsi. Ini yang saya ingin berbagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.